Halo semuanya, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Saya akan memperkenalkan diri saya melalui pantun. Pergi ke pasar sama si Dani, pulangnya mampir ke rumah Vincent. Perkenalkan, nama saya Ari Iswandi dari Fakultas Hukum HKBP Indonesia. Aturan kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat, dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Berubah adalah kata kunci dari pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada 2019 yang lalu tentang penegakan hukum atau law enforcement. Maka sepatutnya atau sewajarnya penegakan hukum di Indonesia harus berubah. Namun, apakah dalam 1 tahun terakhir ini penegakan hukum di Indonesia berubah? Berdasarkan sumber yang saya cari, CNN Indonesia mencatat penegakan hukum di Indonesia 1 tahun terakhir menimbulkan berbagai polemik. Salah satunya adalah kasus Joko Chandra. 11 tahun menghilang, Joko Chandra menghebohkan penegakan hukum di Indonesia. Penerapan tindak pidana dalam kasus Joko Chandra. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Joko Chandra sangat merusak upaya pemberantasan korupsi dan memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia. Joko Chandra yang dikenal sebagai pengusaha dan buronan korupsi di Indonesia. Selain itu, Joko Chandra juga terlibat dalam kasus skandal Casi Bank Bali. Joko Chandra merupakan buronan yang bisa keluar masuk Indonesia dan bantu oleh oknum aparat penegak hukum dan pemerintahan Indonesia sendiri. Beberapa pelanggaran yang terjadi dalam kasus Joko Chandra yaitu 1. Kepolisian RI mempermudah pergerakan Joko Chandra di Indonesia. 2. Kantor Kelurahan Grogol Selatan yang menerbitkan kembali EKTP untuk Joko Chandra yang pada saat itu berstatus terpidana atau buronan. 3. Anita Kolopaking merupakan kuasa hukum Joko Chandra yang bertemu dengan Kejagung Negeri Jaksel dan Ketua MA. 4. Anita Kolopaking telah jelas mempertunjukkan perilaku yang mencederai kode etik advokat. Berikut penerapan tindak pidana dalam kasus Joko Chandra. Berdasarkan kasus Joko Chandra ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia hanya formalitas saja. Hal tersebut terbukti dalam kasus ini. Para aparat dan petugas instansi pemerintahan sendiri turut membantu seorang buronan untuk melakukan kejahatan dan lari dari permasalahan tersebut. Mulai dari petugas imigrasi, advokat, jaksa, serta petinggi perwira kepolisian Republik Indonesia menjadi tersangka karena membantu seorang Joko Chandra dalam pelariannya. Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dan tindakan administratif keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001. Keimigrasian menjerat Joko Chandra dan oknum-oknum yang membantunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.